Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarudinor, mahasiswa FTI 6B non-regular Banjarbaru, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan middle test, testing dan implementasi. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu metode tradisional yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengganti suatu sistem informasi. Untuk tahapannya sendiri ada beberapa. Yang pertama, perencanaan sistem. Pada tahapan ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas. Pandangan sistem informasi yang baru jelas akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, analisis sistem. Pada tahapan ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem, ditambah identifikasi biaya keuntungan. Yang ketiga, perencanaan sistem secara umum atau konseptual. Tahapan ini dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk peluasan pandangan kebutuhan pemakaian berdasarkan umur, status, profesi, gender pengguna. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Yang kelima, perancangan sistem. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Yang keenam, implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Sedangkan dalam siklus hidup pengembangan sistem ada beberapa pihak yang terkait. Yang pertama, manajemen, akuntan, komite pelaksanaan sistem informasi, analisis sistem, dan programmer. Untuk pertanyaan yang nomor 2, saya akan menjawab analisis sistem informasi yang baik untuk implementasi. Ada dua, secara fungsional dan non-fungsional. Untuk yang fungsional, sistem harus mampu melakukan input pendataan. Sistem harus mampu melakukan input pendataan transaksi. Sistem harus dapat melakukan input pemasukan. Sedangkan non-fungsional seperti operasional, peralatan, software, dan hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem. Untuk keamanan, sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password. Untuk informasi digunakan untuk menampilkan informasi apabila user salah menggunakan password. Demikian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.